Baik, selamat datang. Selamat datang Bapak instruktur kita, Bapak Kemal Mubarok. Sebelumnya, Pak boleh langsung dimulai, Pak? Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Oke, selamat datang, selamat bergabung kepada Bapak dan peserta sekalian. Sebelum dimulainya webinar pada kesempatan kali ini, saya memohon untuk Bapak dan Ibu peserta sekalian untuk mengikuti beberapa rules yang akan kami sampaikan. Yang pertama, ketika webinar berlangsung, saya mohon Bapak dan Ibu sekalian untuk mengkondisikan video dan audionya. Video mohon dinyalakan, untuk audio mohon dinonaktifkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya kita sudah bergabung dari webinar yang satu ke webinar yang sekarang, hanya ganti link saja ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas waktu telah menyempatkan hadir di webinar kali ini. Kemudian kepada Bapak Kemal Mubarok, terima kasih juga sudah menyempatkan waktunya. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Eva Rosdiana Fitri sebagai host dari SMA Negeri 1 Jonggol. Kemudian ada rekan saya, Ibu Evi Hardianti, yang selaku sebagai presenter dari SMA Negeri 1 Jonggol. Dan ada moderator kita, M. Ferry Zubair dari SMA Negeri 1 Jonggol. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memasuki seminar dengan tema pemanfaatan Google Form dan media Google Form dan Google Classroom dalam pemberian tugas mata pelajaran penjas di masa pembelajaran daring, saya serahkan waktu dan tempat kepada moderator kita untuk berkenalan terlebih dahulu dengan presenter kita. Kepada M. Ferry Zubair, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf, ternyata ada kendala di kamera saya, jadi mungkin ini saya sudah on cam tapi masih gelap gitu, jadi kayaknya masih ada masalah. Mungkin tidak apa-apa ya Ibu Eva, mungkin jadi hitam gini. Iya, tidak apa-apa. Silakan dilanjut. Ya. Pada kesempatan webinar kali ini, saya ucapkan terima kasih kepada para peserta dan juga Bapak Instruktur, Bapak Kemal Mubarok yang telah menyempatkan waktunya hadir di sesi kali ini dengan tajuk judul pemanfaatan media Google Form dan Google Classroom dalam pemberian tugas mata pelajaran penjas di masa pembelajaran daring. Nah, webinar kali ini akan disampaikan oleh Ibu Evi Hardianti. Nah, untuk kurikulum kitanya, beliau bertempat lahir di Bogor di tanggal 26 Mei 1996, tanggal lahirnya itu, dan sekarang bekerja di SMA Negeri 1 Jonggol. Emailnya hardiantievi26@gmail.com, dan pendidikan terakhir sarjana 1 PJKR FPOK UPI Bandung. Nah, beliau juga memiliki quotes, yaitu hidup butuh belajar, belajar untuk hidup. Nah, semoga ilmu yang beliau sampaikan bisa kita terapkan di aktivitas sehari-hari, apalagi berhubung sekarang masa pandemi, kita bisa nih dengan ilmu yang sudah beliau sampaikan, yaitu pemanfaatan media Google Form dan Classroom, bisa kita aplikasikan di aktivitas sehari-hari. Nah, untuk lebih jelasnya, saya serahkan untuk presentasi kepada Ibu Evi Hardianti selaku presenter. Baik, terima kasih M. Ferry Zubair selaku moderator yang telah memperkenalkan diri saya. Oke, kita langsung saja Bapak Ibu ke
ke materi yang akan saya sampaikan, mungkin begitu ya. Sebenarnya dalam materi kali ini sudah tidak asing lagi mungkin untuk para guru begitu atau siswa sekalipun yang memang sudah memanfaatkan media Google Form dan Google Classroom ini karena sudah umum sifatnya begitu, banyak digunakan juga. Nah, kenapa saya mengambil judul ini? Mungkin sekedar sharing atau diskusi saja pemanfaatan media Google Form dan Google Classroom ini. Jadi ini loh yang saya tampilkan atau gunakan pada saat saya memberikan penugasan kepada siswa saya begitu. Tadi CV saya sudah dibacakan ya oleh moderator. Kita lanjut saja ke pemateriannya. Apa sih Google Form dan Google Classroom? Nah, Google Form adalah layanan dari Google yang memungkinkan Anda untuk membuat survei tanya jawab dengan fitur formulir online yang bisa dikustomisasi sesuai dengan kebutuhan. Bu Evi, Nah, pada maaf ya, Bu. sebelumnya Ya. tampilannya belum muncul, Bu, presentasinya, PowerPoint-nya. Oh, begitu. Iya. Tunggu. Iya. Sudah tampil, Bu? Belum. Sebentar, Bu Evi. Masih, nah sekarang sudah tampil. Tapi belum full ya, Bu? Ya. Iya, terima kasih Bu Evi. Sudah full ya, Bu? Di saya Bu? masih belum. Mungkin sinyal kali ya. Oh iya. Tapi di sininya saya sedang menampilkan presentasi sih. Iya, betul. Tapi belum full, Bu. Mungkin tidak masalah ya, bisa dilanjut saja mungkin. Sekarang udah full belum, Bu? Masih sama, Bu. Mungkin bisa dibantu aja kali sama Bu Eva ya? Boleh, boleh, boleh. Iya. Iya, sebentar ya, Bu. Ya. Sudah tampil, Bu Evi? Sebentar. Sudah, cuma presentasinya belum. Iya, sebentar ya. Oke. Terima kasih Bu Eva. Boleh langsung ke slide ketiga aja begitu, Bu? Nah, oke. Maaf Ibu Bapak dan Ananda sekalian, tadi ada sedikit kendala, kita bisa lanjutkan kembali ya. Lanjut saja, ini akan dijelaskan apa itu Google Form dan Google Classroom. Google Form adalah layanan dari Google yang memungkinkan Anda untuk membuat survei, tanya jawab dengan fitur formulir online yang bisa dikustomisasi sesuai dengan kebutuhan. Nah, pada umumnya sering sekali apalagi masa pandemi ini kita mendapatkan Google Form untuk mengisi survei atau mungkin pada dasarnya kita ingin mengetahui info-info data begitu dengan secara tidak bisa mengisi secara langsung. Nah, dengan Google Form ini kita sangat terbantu begitu. Jadi semua orang bisa menggunakan ini begitu, bisa membuat Google Form ini. Nah, jadi sudah tidak asing lagi mungkin ya. Nanti di sana saya akan menjelaskan mungkin awal-awal bagaimana
bisa membuat formulir itu, dan nanti ada sedikit yang bisa saya jelaskan juga, mungkin trik bagaimana ketika memberikan penugasan kepada siswa agar diberi batasan waktu seperti itu. Nah, lalu ada Google Classroom, yaitu merupakan suatu aplikasi yang berguna untuk pembelajaran secara online dan dapat diikuti oleh banyak orang yang dapat digunakan secara gratis. Tentunya layanan Google Classroom atau Google Form ini kan memang sudah ada di Google begitu ya, dan diaksesnya pun mudah. Dengan kita sudah mempunyai email pun, kita bisa mengakses Google Form atau Google Classroom ini. Di sana medianya pun aman, jadi apapun informasi yang kita sampaikan akan tersimpan rapi begitu. Dilanjutkan Bu Eva. Nah, ini cara mengakses Google Form. Jadi nanti Bapak Ibu di sana saya menggunakan alamat web browser dengan docs.google.com, atau mungkin kalau misalnya Bapak Ibu sudah mendapatkan email, kita bisa langsung mengaksesnya ada di Drive, terus nanti ada icon plus, nanti ada di sana tambahkan Google formulirnya begitu. Nah, kalau misalnya lewat web browser ini, kita bisa cantumkan dengan alamat docs.google.com. Lalu langkah kedua, nanti di pojok kiri atas itu ada tanda strip 3. Nah, dari sana lanjut ke langkah 3, kita klik, nanti kita bisa pilih pilihan formulir. Nah, lalu di langkah keempat ini nanti akan tampil kita bisa memilih formulir kosong, atau mungkin kalau misalnya mau langsung ada tema atau template-nya bisa kita pilih juga. Cuma di sini saya akan pilih formulir kosong saja. Selanjutnya Bu Eva. Nah, di sini cara mengakses Google Classroom. Saya tidak banyak memberikan langkah-langkah karena secara otomatis ketika saya menuliskan alamat Classroom Google ini, otomatis masuk ke email saya, dan ini tampilan kelas-kelas yang saya mengajar di sekolah ini begitu. Jadi ketika kita menuliskan alamat Google ini, nanti langsung ke alamat Google Classroom kita. Lanjut Bu Eva. Nah, ini pembahasan yang saya batasi. Maksudnya saya di sini akan menjelaskan fitur-fitur yang akan digunakan di Google Form dan Google Classroom ini dalam pemberian tugas kepada siswa. Jadi pada saat saya menggunakan Google Form ini, selain mungkin ketika membuat presensi atau daftar hadir, saya juga sering menggunakan untuk ujian teorinya, untuk ujian pengetahuannya begitu, dengan memberikan soal-soal berupa pilihan ganda seperti itu. Nah, terus poin keduanya juga saya terkadang memberikan batasan waktu pengerjaan soal. Kalau misalnya ketika penilaian tengah semester kita punya waktu 1 jam, berarti 60 menit begitu. Kalau misalnya kita mulai pukul 7.00, kita mau batasi sampai pukul 8.00, kita bisa di sini memakai fitur Google ini. Terus poin ketiganya yaitu kita dapat mengakses nilai secara otomatis. Nanti akan saya jelaskan juga di dalam video. Lalu di Google, ini belum terganti ya. Di Google Classroom, harusnya ini Google Classroom, tapi ini masih Google Form. Nah, di sini tapi di dalam kurungnya saya ujian praktik selalu saya gunakan Google Classroom ini untuk mengumpulkan penugasan siswa berbentuk video, karena pada umumnya yang kita ketahui pelajaran Penjas itu kan tidak luput dari praktik begitu ya. Nah, berhubung sedang masa pandemi, terkadang harusnya kita bersenang-senang atau mungkin lebih menyenangkan melakukan aktivitas jasmani di lapangan begitu ya. Tapi dengan masa pandemi ini kita semuanya terbatas, dan itu tidak menghalangi juga untuk selalu beraktivitas. Nah, itu selalu saya ingatkan juga kepada para siswa untuk selalu melakukan protokol kesehatan, tidak jauh melakukan olahraga itu di dekat lingkungan rumah begitu. Nah, terus nanti akan saya tampilkan video juga
ketika siswa mengumpulkan penugasan berupa media video di dalam Google Classroom itu. Nah, begitupun dengan saya yang menilai penugasan tersebut. Jadi ketika siswa memberikan penugasannya, saya bisa mengkoreksinya dan menilai agar siswa tersebut bisa mengevaluasi dirinya begitu. Lalu dengan agar memudahkan, belum Bu Eva? Ya, poin ketiga, dengan mengakses nilai, tentunya guru pada umumnya semua guru pasti membutuhkan nilai atau buku nilai begitu ya untuk dijadikan evaluasi pada saat nanti ketika setelah selesai pembelajaran begitu. Nah, makanya kenapa nilai itu selalu kita arsipkan. Nah, nanti akan saya jelaskan juga di dalam video. Lanjut Bu Eva. Oke. Nah, ini video Google Form yang saya coba rekam layar begitu ya. Mungkin bisa di-setel Bu Eva. Nah, kita melakukan di web browser Google Form begitu. Nah, kita pilih email. Jangan lupa masukkan password juga. Pastikan itu email kita ya Bapak Ibu. Nah, kita pilih Google Formulir. Nah, kita pilih formulir kosong saja. Tampilannya akan seperti ini pada awalnya. Nah, saya coba untuk membuat soal penilaian tengah semester. Saya tidak akan memberikan contoh banyak, mungkin 2 soal saja. Nah, deskripsinya bisa kita tambahkan kelas 10 MIPA atau IPS, tahun pelajaran atau mungkin bisa diisi dengan yang lainnya begitu, atau sekolah mungkin untuk Bapak Ibu. Nanti ketika memberikan penamaan pada formulir ini, kita bisa klik saja ketika tadi menuliskan penilaian tengah semester ini, nanti akan otomatis judulnya terganti seperti itu. Nah, kita langsung saja mungkin untuk pembuatan soal. Bu Eva, ini kenapa balik lagi videonya? Ditunggu ya Bapak Ibu, sepertinya ini terulang kembali ini. Nah, ini memberikan penamaan deskripsinya, terus nanti ada penamaan formulirnya juga, kita tinggal klik saja penamaan, nanti judulnya akan otomatis terganti. Nah, lalu kita lanjut membuat soal. Nah, jangan lupa kita selalu cantumkan siswa untuk menuliskan nama dan kelasnya. Dan itu kita beri keterangan wajib semuanya, karena agar tidak ada yang terlewat pada saat pengisian begitu. Ketika nama saya berikan jawaban singkat, pilihannya mungkin kalau pas soal itu pilihan ganda, disesuaikan saja. Ketika kelas bisa pilihannya kotak centang atau mungkin ada drop down gitu kan, pilihan ke atas dan ke bawah begitu. Atau pilihan ganda pun bisa.
Terus jangan lupa klik wajib diisi. Nah, kita bisa langsung menambah lagi. Nah, kita pembuatan soal. Nanti akan ada juga pembuatan soal berbentuk gambar. Bagaimana cara melampirkan gambarnya begitu. Nah, ini berbentuk soal deskripsi dulu. Jawabannya bisa kita copy paste aja. Kita bisa langsung pilih wajib diisi. Nah, lalu kita buat soal berikutnya. Saya di sini hanya mencantumkan 2 soal saja. Kalau misalnya Bapak Ibu mau membuat soal misalnya 25 tapi skornya kan tetap harus 100 begitu ya. Disesuaikan saja penskorannya dengan total dengan jumlah soalnya begitu. Nah, ini ada soal yang ada gambar. Kita klik ikon gambar, lalu kita cari unggahan fotonya. Nah, kita langsung sisipkan saja. Nah, nanti akan otomatis terupload. Kita bisa sesuaikan fotonya, bisa diperkecil. Pastikan gambar itu bisa terlihat jelas oleh siswa pada saat pengisian soalnya. Nah, lalu sampai sini, misalnya kita udah selesai nih membuat soal. Kita bisa klik setelan mungkin ya untuk dijadikan bahwa formulir ini adalah kuis begitu. Nah, pada umumnya saya suka memberikan centang batasi ke 1 tanggapan agar siswa itu hanya bisa mengerjakan 1 kali tanggapan, kecuali mungkin dia beda email. Nah, untuk ini mungkin untuk pesan konfirmasi ketika selesai menyelesaikan pengisian soalnya. Misalnya terima kasih telah mengisi PTS PJOK begitu. Atau dan lain sebagainya bisa Bapak Ibu sisipkan begitu. Nah, kita klik jadikan ini sebagai kuis. Nah, untuk merilis nilainya kita bisa klik segera penilaiannya setelah siswa itu menyelesaikan. Nah, responnya dapat melihat biasanya saya tidak akan mencentang. Kalau nilai juga biasanya tidak, tapi ini kita coba ada tampilkan skornya. Nah, nanti setelah itu kita bisa untuk memberikan jawaban dan skornya, biasanya kita klik isi skornya dulu. Berhubung ini hanya 2 soal, saya beri skornya 50 dan klik jawaban yang benarnya. Begitu. Pastikan skor totalnya 100 poin ya Bapak Ibu. Karena khawatir kasihan juga ketika siswa nanti mengisi soal benar salahnya tidak include gitu kan, nanti soal skor nilainya tidak merata. Nah, ini fitur yang saya gunakan ketika memberikan batasan waktu. Kita bisa install terlebih dahulu namanya form limiter. Kita install dulu. Nah, ini gratis Bapak Ibu karena ini sudah ada di dalam Google-nya sendiri. Nah, kita tinggal ikuti saja langkah-langkahnya. Pastikan kita juga masuk ke email kita. Nah, lalu izinkan. Nah, setelah Nah, setelah terinstall kita bisa gunakan. Kita klik saja ikon form limiter tersebut, kita klik set limit. Nah, lalu di sana nanti tampil select dan data dan waktu. Kita atur, kita pilih waktunya dulu, tanggalnya dulu berapa, lalu ada waktunya. Nah, nanti kita set dan di sini juga ada ucapan. Kalau misalnya siswa itu terlambat mengisi formulir itu, kita bisa memberikan ucapan misalnya maaf, Anda terlambat mengisi soal, silakan hubungi guru mapel yang bersangkutan, misalnya begitu. Lalu nanti kita langsung save
nanti formulir ini akan otomatis berhenti sesuai dengan jam yang sudah kita tentukan. Nanti mungkin di akhir bisa saya tampilkan ketika formulir itu sudah tidak bisa diakses begitu. Nah, setelah itu mungkin kita bisa mengakses linknya, link formulir ini. Kita coba mengisi begitu ya untuk rilis nilai. Itu kita ambil dulu linknya, kita perpendek, kita coba di tab berikutnya untuk pengisian soalnya. Kita ambil contoh aja untuk cara mendownload spreadsheet-nya, merilis nilainya, begitu. Nah, ini tampilannya seperti ini. Ini mungkin polos karena belum saya tambahkan tema begitu Bapak Ibu. Nah, itu bisa disesuaikan saja. Jangan lupa berikan nama dan kelas. Pilih kelas, lalu isi soal. Lalu kita kirim. Nah, kalau misalnya bisa lihat skor, kita bisa klik lihat skor. Kalau tidak, biasanya kita langsung ke halaman setelah menyelesaikan. Nah, sekarang kita akan melihat nilainya. Misalnya respondennya yang sudah melakukan pengisian. Kita klik respon, terus ada membuat spreadsheet. Nah, di sini kita buat, lalu nanti akan muncul nama kita, nama responden yang sudah mengisi. Nah, ini ada tanggal, ada waktu, ada skornya, ada nama, ada kelas, dan soal yang tadi kita buat. Kita bisa download dengan format Excel. Kita save filenya. Nah, ini yang akan dijadikan arsip biasanya untuk guru-guru. Mungkin kalau misalnya untuk dimasukkan manual ya nanti tinggal disalin aja begitu. Kalau misalnya butuh untuk di-print mungkin bisa di-print begitu Bapak Ibu. Nah, mungkin kita bisa lanjut aja ya Bu Eva ya. Nah, tampilan Excel-nya seperti ini. Kurang lebih tidak jauh seperti spreadsheet tadi. Begitu. Nanti kalau tidak berurutan namanya kita bisa filter namanya. Pada umumnya menggunakan Excel begitu. Oke, lanjut Bu Eva ke video berikutnya. Nah, ini Google Classroom. Jangan dulu di-play ya Bu Eva, sebentar. Untuk Google Classroom ini saya tidak... Oh, Pak Kemal keluar ya. Oke, lanjut aja ya Bu Eva ya. Untuk Google Classroom ini saya tidak banyak mungkin memvideokannya karena saya tidak membuat dari awal bahwa membuat Google Classroom ini membuat kelasnya itu seperti apa. Jadi saya ini langsung aja masuk ke kelas yang saya mengajar. Nanti saya tampilkan ketika siswa mengumpulkan penugasan video. Nanti bagaimana cara penilaiannya dan download akses nilainya begitu. Silakan Bu Eva boleh diputar. Nah, kita masuk dengan web browser classroomgoogle.com. Nah, tampilannya langsung otomatis ke Google Class yang sudah saya buat. Ini kelas-kelas yang saya ajarkan, yang sering saya membuat penugasan begitu. Nah, kita ambil contoh di kelas 10 MIPA 1. Kita masuk ke tugas kelas. Kalau forum itu biasanya saya memberikan pengumuman terlebih dahulu. Siswa itu harus membuat tugas seperti apa begitu. Nah, ketika mengumpulkan tugas kita cek di tugas siswa. Lalu kita bisa lihat ada siswa mana saja yang belum mengerjakan dan sudah mengerjakan begitu. Ini kebetulan sudah dinilai. Pada umumnya ketika penilaian itu kita bisa klik nama siswanya, kita bisa nilai. Nah, ini kita lihat video ketika siswa itu mengumpulkan tugasnya. Nah, contohnya ini. Ketika siswa mengumpulkan tugas videonya. Nah, kita bisa langsung nilai sebenarnya. Bisa di sini berdasarkan namanya atau ketika membuka nama tersebut ada kolom nilai. Nah, kita bisa menyerahkan kembali
nilai tersebut kepada siswa itu. Nah, nilai ini bisa kita download Bapak Ibu dengan cara kita klik pojok kanan atas itu yang seperti gambar setelan, kita langsung download semua nilai. Nanti tampilannya akan seperti ini, seperti Excel. Nah, ini semua penilaian yang pernah saya berikan. Kebetulan ini yang kosong karena biasanya saya melampirkan link Google Form dan itu nilainya include di Google Form itu. Jadi tidak di save di Google Classroom ini begitu. Nanti tampilannya sama akan menjadi Excel juga. Nah, ini yang biasa kita arsipkan juga begitu. Nanti untuk penamaannya mungkin dari sana kita pintar-pintar untuk memfilter begitu. Oke, lanjut Bu Eva. Oke, lanjut saja Bu Eva ke slide berikutnya. Nah, kesimpulannya dari materi yang saya sampaikan, pertama, mempermudah dan memperlancar dalam memberikan penilaian terhadap tugas siswa dalam pembelajaran daring. Sampai saat ini saya merasakan bahwa sangat membantu ketika memakai media Google Form dan Google Classroom ini, karena mungkin nilai-nilai yang saya rilis bisa terarsipkan dengan aman begitu. Lalu memudahkan mengakses nilai yang akan direkap. Tentunya ketika sudah kita download, kita bisa merekap nilainya itu dengan sesuai dengan yang kita harapkan begitu. Lalu yang ketiga, mudah diakses bagi siswa maupun guru dalam pembelajaran daring. Tentunya ya, kan ini di Google, fasilitas Google, jadi kita bisa lakukan mungkin secara gratis, aman, dan mudah juga begitu. Lalu yang terakhir, mempermudah siswa dalam menyelesaikan tugasnya dan dapat mengevaluasi dirinya dengan mengetahui langsung nilainya begitu. Jadi siswa tersebut bisa mengevaluasi dirinya ketika diberikan penilaian langsung oleh gurunya begitu. Oke, terima kasih Bapak, Ibu, dan Ananda. Mungkin cukup sekian penyampaian dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa melalui moderator. Saya serahkan kembali kepada moderator. Silakan, M. Ferry Zubair. Baik, terima kasih Bu Eviardianti untuk ilmunya, sangat bermanfaat ya Bapak atau Ibu dan teman-teman semua. Kita jadi tahu nih tentang dapurnya pembuatan sebuah ulangan harian, bagaimana cara bikin Google Form-nya. Nah, bahkan kita juga tahu cara penilaian guru-guru di classroom seperti apa. Nah, mungkin untuk sesi tanya jawab kepada Bapak atau Ibu dan teman-teman semua, saya persilahkan untuk bertanya. Dan sudah ada satu pertanyaan nih Bu Evi dari Kang Alicia Rosario. Nah, jadi Kang Alicia Rosario ini bertanya, jadi selamat siang. Izinkan saya bertanya, jika saya punya file soal di Word, apakah bisa langsung di-input ke G Suite atau G Form, jadi Google Form-nya, tanpa diedit satu persatu gitu Bu. Jadi langsung dipindahin ke Google Form-nya. Oke, baik, saya akan coba menjawab ya, Bapak Alicia Rosario. Nah, saya membaca tentunya di setiap media itu ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, justru dalam Google Form ini memang belum bisa kalau misalnya kita mendapatkan data dari Google Form, kita mau saling ke Word misalnya, itu belum bisa sampai saat ini. Saya membaca kekurangannya Google Form itu seperti itu. Tapi kalau misalnya kita mau memindahkan soal kita dari Word ke Google Form itu, mungkin memang harus satu persatu Pak. Jadi kita tidak bisa langsung dan memang perlu diedit begitu. Terus kalau untuk G Suite itu biasanya yang saya ketahui, kalau tidak salah G Suite itu fasilitas berbayar kalau tidak salah, dan itu untuk kita mengetahui mungkin nilai-nilai yang file-file kita mungkin yang bisa langsung include ke ke pendataan
kita mungkin ya, tapi itu aplikasinya berbayar kalau tidak salah. Nah, selama ini saya tidak menggunakan aplikasi Guestwith itu, Pak, begitu. Tapi kalau misalnya untuk kita punya data di Word, kita mau pindahkan ke Google Form itu memang menurut pengetahuan saya kita memang harus satu-satu begitu, karena ada tahapan langkah-langkahnya yang perlu kita lewati begitu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan lagi, Bapak Alicia Rosario? Nah, tadi jawaban dari Ibu Evi Hardianti untuk Kang Alicia Rosario. Nah, untuk Bapak atau Ibu dan teman-teman semua yang ingin bertanya, silahkan ya, ditunggu mungkin untuk Dani Ardian, jika ingin bertanya dipersilahkan. Ya baik, mungkin dari saya nggak ada, Kang. Udah cukup informatif. Baik, ternyata materinya ini ya benar-benar informatif gitu, bisa kita serap untuk kita sedang sehari-hari. Mungkin untuk Bapak Rosario ada pertanyaan lagi? Sepertinya cukup ya Bu Eti, mungkin. Iya, boleh. Tapi mungkin bisa ditunggu 5 menit sampai maksudnya mungkin ada yang mau ingin ditanyakan kembali begitu, atau sambil Bu Eva juga share presensinya begitu ya Bu Eva ya. Oh iya. Jadi tunggu 5 Iya. menit aja dulu. Mohon maaf sebelumnya, saya lupa meng-share presensi ya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa langsung mengisi presensinya. Sambil menunggu yang lain, mungkin Bu, saya mendapatkan amanat dari instruktur kita bahwa beliau memohon maaf keluar dari room karena ada beberapa kendala. Yang pertama memang listrik di daerahnya sedang mati. Kemudian yang kedua ada rekan dari Bapak Kemal yang meninggal dunia. Nah, untuk itu saya meminta kepada para peserta sekalian untuk mendoakan teman dari Bapak Kemal tersebut. Terima kasih. Oh iya, terima kasih Bu Eva informasinya. Iya. Satu lagi tadi Bu, mohon maaf sebelumnya, videonya itu otomatis sendiri ya. Oh iya, yang tidak apa-apa. Iya, terima kasih Bu. Iya. Ya, Bu Evi ada satu pertanyaan lagi dari Bapak Alicia Rosario. Katanya beliau pernah coba search ke YouTube dengan kata kunci to Google Form katanya. Jadi bagaimana katanya? Apakah pernah belajar dari sana juga gitu? Mungkin beliau sudah pernah lihat juga gitu, di YouTube. Oh iya. Iya Bapak, memang pada umumnya kita semua apalagi sedang masa pandemi ini ya, kita belajar juga dari mana saja begitu. Saya pun tidak luput memang kadang belajar dari YouTube begitu. Nah, kita bisa mempelajari semuanya mungkin tutorial dari YouTube begitu ya. Kalau selama ini saya sendiri juga belum mengetahui begitu kalau misalnya Word itu bisa dipindahkan ke Google Form begitu. Nah, kalau misalnya mungkin untuk melampirkan file mungkin bisa saja begitu ya Pak. Tapi kalau misalnya untuk memindahkan seperti tadi copy paste mungkin saya sendiri jujur saja memang belum mempelajarinya begitu.
Cuma setahu saya ketika kita mengaplikasikan media Google Form ini dari Word ke Google Form itu memang harus mengikuti langkah-langkahnya begitu Pak. Jadi untuk saat ini saya masih copy paste biasa seperti itu. Cukup Pak atau ada yang masih ditanyakan? Ya, baik. Tadi jawaban dari Ibu Epi untuk Bapak Lisa Rosario. Ya, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Nah, mungkin dicukupi ya, Bu ya. Boleh. Nah, ya, jadi alhamdulillah udah sampai di sesi terakhir, sesi tanya jawab sudah kita lalui. Nah, mungkin sedikit saya simpulkan di webinar kali ini bahwa di masa pandemi ini bukan menjadi halangan bagi kita untuk terus belajar dan mengadakan ujian-ujian. Nah, karena kenapa kita nggak selamanya harus terus bergantung pada kertas ya Bu, tapi bisa menggunakan media-media online seperti Google Form, Google Classroom, dan juga tadi sudah dijabarkan ya cara-caranya jika ingin menggunakan media-media Google Form dan Google Classroom, cara-caranya bagaimana untuk membuat sebuah ulangan-ulangan, bahkan sampai ke ujian digunakan atau diaplikasikan di Google Classroom. Nah, itu saja yang bisa saya simpulkan. Untuk Ibu Epi mungkin ada kesimpulan tambahan? Saya rasa cukupkan saja karena tadi saya juga sudah menyampaikan kesimpulan juga. Mungkin nanti bisa di luar diskusi lain kita bisa sharing lagi begitu. Terima kasih. Ya, baik. Nah, untuk itu karena sesi tanya jawab dan saya sudah menyimpulkan sedikit tentang materi tadi, untuk segmen selanjutnya saya serahkan ke Ibu Eva Rosdiana selaku host webinar kali ini. Oke, terima kasih moderator kita yang Ferry Zubair. Terima kasih juga kepada Ibu Hevi Ardianti. Luar biasa sekali ya, pemaparannya sangat amat jelas. Maka dari itu peserta yang bertanya hanya sedikit ya Bapak Ibu, karena sudah sangat luar biasa dipaparkannya. Jadi yang tadinya kita tahu dasar-dasarnya saja, kemudian setelah dijelaskan oleh Bu Evi, ada beberapa hal kecil yang ternyata luput dari yang kita ketahui. Nah, media Google Form itu dan Google Classroom memang sudah menjadi kebutuhan kita ya setiap harinya, dan itu tidak bisa dilepaskan oleh guru-guru yang memang menggunakan aplikasi tersebut setiap harinya. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah bergabung. Kita semua bisa belajar dan terus belajar. Sama seperti quotes Bu Evi ya, belajar untuk hidup, hidup untuk belajar. Luar biasa sekali. Mungkin itu saja ya, terima kasih atas waktu dan kehadirannya. Mohon maaf bila dari kelompok kami banyak kekurangan dan kesalahan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh live duluan, Bapak Ibu sekalian. Dan jangan lupa mengisi presensinya. Terima kasih. Mangga Bapak, terima kasih Bapak.